kembali lagi ketemu dengan gue Deden Mangkunegara dan Anggun. nah, oke. Kita masih di acara yang sama yaitu pengemis pengalaman misteri. Jadi ini aku mau cerita, aku punya pengalaman waktu itu pernah kerja di kafe yang cukup serem lah. Tapi nggak usah disebutin nama kafenya karena takut ketahuan sama mantan atasan kan nggak enak. Oh. Tapi mas jangan lupa ya kopinya mas. Ntar angus mas. Iya belum. Jadi ini kafenya itu kita gambarin ya, bentuk bangunannya 3 lantai. Kemudian yang difungsikan lantai pertama, yang paling bawah itu yang difungsikan kedua. Lantai kedua itu masih dalam tahap renovasi, sedangkan di lantai ketiga itu lebih banyak ke gudang. Kemudian inilah dari bangunan lama belum diapa-apain istilahnya gitu. Kebetulan waktu itu saya nggak punya tempat tinggal, jadi saya minta izin sama owner untuk tinggal di kafe itu. Nah kata owner, sementara belum ada kamarnya, paling boleh tinggal di lantai 3. Akhirnya dengan keadaan yang ya seadanya, aku nginep di situ lah. Singkat cerita, sebenarnya malam tuh sering lah ngedenger ada suara-suara atau apa, cuman batin ini mencoba menguatkan diri gitu. Artinya ketika kita Suaranya suara apa tuh? Kayak gimana contohnya? ya macem-macem lah. Tapi aku berusaha untuk positif menganggap itu Kayak anak angin gitu, atau perempuan gitu yang nangis atau apa? belum. Oh. Kalau aku nggak digangguin itu. Nanti teman aku pernah ngedenger hal yang lain. Tapi aku sendiri sih yang ngedenger kayak suara pintu apa pernah. Tapi aku berusaha buat menguatkan diri karena ternyata penderitaan itu bisa mengalahkan ketakutan. Itu percaya deh, penderitaan itu bisa mengalahkan ketakutan. Karena aku udah, daripada bayar kos mahal, aku cobalah di situ tetap bertahan. Dan akhirnya mungkin setan juga males gangguin karena akunya dablek gitu. Nah singkat cerita, ketika aku udah mau resign itu mulai nerima karyawan baru gitu, di interview segala macam. Kemudian karyawan baru mungkin karena belum mengenal lokasinya segala macam. Sini singkat cerita, manajer ngajakin untuk nanam tanaman lah, berkebun bilangnya gitu. Salah satu karyawan ini suruh ngambil pot. Nah di mana pot itu ada di lantai 3. Di situ ada deket kamar mandi kosong. Nah di sampingnya ini dulu kamar yang aku tinggalin. Nah dia suruh berarti sama setannya. Dia suruh ngambil ke situ tuh. Nah dia main ngambil aja gitu, mungkin nggak permisi atau apa kan, kita nggak tahu. Dia ngambil, pas kucuk-kucuk bawa ke bawah, dia naruh aja, nggak ngomong apa-apa. Pot-pot itu. Nah dari situ diperhatiin sama teman-teman yang lain, kok jadi pendiam nih orang, jadi nggak ngomong apa-apa, yang tadinya ceria atau biasa aja jadi pendiam, pokoknya aneh. Kemudian dia kayak bengong gitu, ditegorin lah sama manajer, lo kenapa gitu. Nah, sudah gitu dianya ngegerung, suaranya jadi kakek-kakek loh. Akhirnya kan bingung tuh semua. Wah, ngerasa ini udah nggak bener nih. Ngomong istilahnya ngomong macam-macam dengan suara yang sudah berubah jadi kakek-kakek. Akhirnya, wah ini kayaknya nggak bisa dibiarin gini nih. Akhirnya si manajer bilang, udah rumahnya mana, ada yang tahu nggak? Kita anterin pulang aja. Ya udah, akhirnya si bocah itu diteleponin keluarganya, terus dianterin bertiga tuh naik motor, karena takut dia kalau dibonceng cuma berdua loncat di jalan
jadi macan atau apa kan kita nggak tahu ya. Iya. Nah, makanya itu dianterin sampai rumahnya. Ketika itu ya sampai rumahnya, ya keluarganya kaget. Tadi berangkat perasaan biasa-biasa aja gitu. Kok tiba-tiba ada kayak gini gitu ya. Tapi sih katanya sempat manggil orang pinter buat ngobatin segala macam. Nah dari situ ketika dia diobatin, ngakulah katanya yang nempelin itu tinggal di lantai 3. Di mana itu tempat tinggal saya Yang dulu. kamar mandi kosong kan yang kata gua Ah, tadi yang mungkin di sebelahan situ. sama lo. Intinya di situ. Nah, ketika udah itu, akhirnya dia minta resign. Padahal dia kerja belum ada sebulan dan dia minta berhenti lah karena nggak kuat kayak gitu. Mas ngomong-ngomong Ya kapan udah, makannya Mas? makan dulu deh. Mas. Ntar lanjut lagi. Oke, jadi kesimpulan dari cerita tadi, kenapa ibaratnya saya nggak digangguin tapi teman saya digangguin. Nah, bagi saya sendiri intinya tetap kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, terus dimanapun kita berada, mau nempati tempat baru, usahakan untuk permisi. Ya, Gitu, terus masuk ruangan kosong assalamualaikum kayak Ya. gitu. Terus intinya kita tidak boleh terlalu takut akan hal-hal semacam itu, tapi kita juga tidak boleh sembrono. Artinya kayak nantangin segala macam. Tidak. Mungkin penghuni yang tidak kasat mata itu lebih dulu daripada Iya. manusia. Makanya ya kita berusaha untuk menempatkan diri di situ. Kita tamu, kita tidak mengganggu, kita tidak membuat dia terganggu gitu. Iya. Ya insya Allah Permisi aja. makhluk yang kayak gitu Numpang lah juga kalau orang Sunda ya. makhluk kayak gitu juga nggak ganggu kita kalau kitanya tidak Sopan. tidak membuat mereka terganggu gitu. Intinya pastinya Iya. situ aja. Sama mendekatkan diri lah, jadinya kan dia mau ganggu kita juga kita udah dipagerin istilahnya. Kita memohon pelindungan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, karena sebenarnya kita lebih mulia loh dari mereka. Ya. Gitu. Ya. Oke, di Oke. situ aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini dengan konten yang sama, yaitu pengalaman Pengalaman cerita misteri. misteri. Oke, sampai jumpa. Dadah.